Penyidik KPK ungkap cara ikuti jejak Hasto. OTT malah dibocorkan Firly Bahuri. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, AKBP Rosa Purbobekti menyampaikan mantan Ketua KPK Firly Bahuri menyebarluaskan kegiatan operasi tangkap tangan, OTT, ke publik di saat belum berhasil menangkap Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Hal itu disampaikan Rosa saat dihadirkan Jaksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Jumat 9 Mei. Materi itu terungkap saat Jaksa menggali Rosa perihal aktivitas mengejar Hasto yang diketahui berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Pada saat itu, apakah saudara juga mengikuti cek posisi handphone milik terdakwa juga? Tanya Jaksa KPK. Betul, kami diberikan panduan oleh Posko tentang posisi-posisi yang bersangkutan. Jadi, pada saat itu kami mulai melakukan pengejaran terhadap terdakwa itu setelah beberapa pihak kita amankan dan kita ambil keterangan sekitar setelah salat asar atau pukul 15 WIB lebih. Kami bergerak untuk melakukan pengamanan terhadap saudara terdakwa, ungkap Rosa. Masih ingat nomor saudara terdakwa ini yang kemudian posisinya diikuti? Lanjut Jaksa. Ada di dalam file barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan. Saya lupa itu, jawab Rosa. Kalau di timeline perjalanan yang dibikin oleh penyelidik ini, apakah nomornya yang ini yang saudara maksud milik terdakwa? Tanya Jaksa. 889. Iya, kata Rosa. Rosa menuturkan pergerakan Hasto yang terekam hanya saat pukul 13.11, pukul 15.06, pukul 16.12 dan pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Hal itu diduga dilatar belakangi karena pimpinan KPK saat itu Firly Bahuri secara sepihak mengumumkan operasi senyap kasus tersebut kepada publik. Pada saat itu, kami dapat kabar melalui Posko bahwa secara sepihak pimpinan KPK Firly mengumumkan terkait adanya OTT. Itu kami ketahui dari Posko, dari Kasatgas kami dan itu di-share juga dalam grup, tutur Rosa. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini, Hasto dan Harun, belum bisa diamankan. Kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait adanya OTT? Sambungnya. Firly sudah pernah membantah soal kabar Hasto Kristianto bakal diciduk dalam OTT kasus Harun Masiku. Enggak, saya tidak ada konfirmasi itu. Tidak ada konfirmasi itu ya, kata Firly di Komplek DPR MPR, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020 lalu. Firly menambahkan pihaknya baru menetapkan 4 orang tersangka. Satu di antaranya, yakni Harun yang tengah diburu karena berada di luar negeri. Dia berada di Singapura sejak 2 hari sebelum KPK melakukan OTT tengah pekan lalu. Kita juga sudah mengirimkan surat ke Kumham. Kita berkoordinasi dengan Polri. Karena Polri memiliki jaringan yang cukup luas, tuturnya. Di sisi lain, PDIP membantah mendapat informasi dari Firly akan ada OTT terhadap Hasto dan Harun di PTIK, Jakarta Selatan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menilai tuduhan itu tak berdasar. Ya, kalau itu kan semua indikasi atau dugaan atau tuduhan yang menurut saya tidak berdasar, kata dia dalam CNN Indonesia Political Show, Senin 30 Desember malam. Ia juga membantah Hasto sempat bersama dengan Harun Masiku di PTIK ketika OTT yang hendak dilaksanakan KPK bocor. Lebih lanjut, Guntur pun membantah seluruh dugaan KPK yang menyebut Hasto terlibat hingga menyuruh Harun Masiku untuk kabur. Ada dugaan Mas Hasto bersama Harun Masiku ke PTIK itu kan semua tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti sama sekali, termasuk yang namanya rekaman dan sebagainya, ujar dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.